Nanti kalau saya jawabin nanti lagi tulis wartawan paham. Ah, 6 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, saya jalani juga sebenarnya. Lebih tahu lah. Enggak, 60 tahun lalu. 65. 65. Dan 5 kalau tamat saya belum selesai. Sudah selesai. Kita serah itulah. Jangan. Saya ingin bertanya begini Pak, dari paparan bagaimana kemudian teori yang kita pakai hari ini dan kita belajar hari ini untuk mendongkrak terjadinya defisit anggaran dan juga dinamika ekonomi yang terjadi, maka di akhir tadi keputusan tetap pada faktor politik. Lalu bagaimana arahan dari Prof. Didik, Pak JK, dan Prof. Badawi kepada kami Serikat Mahasiswa yang menjadi representasi gerakan gitu Pak? Gerakan Pak. Oh, mau bergerak. Mahasiswa memiliki tanggung jawab itu, tanggung jawab moral. tanggung jawab Ya, yang pertama posisi industri, Pak. Yang kedua krisis dan BUMN. Yang ketiga defisit anggaran, dan mahasiswa minta saran kalau bergerak bagaimana. Ya, kalau industri tantangannya Cina. Jadi industri di seluruh dunia dan industri Cina itu menjadi industri dunia. Banyak industri tutup karena itu seperti dengan orang Cina. Terkecuali industri yang bahan bakunya di sini. Nah, itulah selalu disebut hilirisasi. Sebenarnya itu industrialisasi. Hanya dulu CPO diekspor. Sekarang orang ekspor dalam bentuk minyak goreng atau dibentuk mentega atau apa. Itu industrialisasi yang oleh Pak Jokowi disebut hilirisasi. Banyak industrialisasi. Sama dengan nikel. Boleh impor asal sudah dikelola. Jadi nikel made. Tapi menurut industri yang katakanlah baju, katakanlah sepatu, motor, atau itu sulit bersaing dengan barang Cina. Di seluruh dunia akan terjadi. Amerika juga berusaha dengan menaikkan tarif, tapi rakyatnya yang bayar susah. Nah, jadi itulah industri itu di samping dalam negeri mahal ongkos juga sulit bersaing. Nah, kenapa jumlah industrialisasi di Indonesia berkurang peranan industri di mana-mana, bukan saja di Amerika juga, di Jepang juga. Nah, seperti itu. Kedua, apa tadi? Menangani krisis, Pak, dan BUMN. Ya, sekarang di dunia ini ada siapa belajar ekonomi ini? Perubahan ekonomi berputar-putar aja. Kalau Anda belajar dulu, kita belajar Adam Smith tahun 70-an. Itu teorinya, itu peranan pasar bebas. Jadi ya Adam Smith itu mengajarkan ekonomi liberal. Sampai dengan 1930 waktu resesi dunia, maka timbullah teori Keynes yang
mengatakan ini harus peranan pemerintah paling besar. Maka timbullah kemudian pemerintah untuk mengatasi krisis itu membangun bendung yang besar, membangun infrastruktur. Hanya peran pemerintah untuk menggerakkan ekonomi. Kalau pemerintah bikin jalan, bikin lu pasti kan butuh kontraktor butuh semen butuh pabrik semen, butuh baja macam-macam. Jadi, itu berarti harus ada peranan pemerintah. Sampai dengan tahun 60-an, jadi kira-kira 40 tahun teori itu berjalan. Kemudian timbul lagi kalau terlalu banyak peranan pemerintah, ini maju pula. Maka timbullah ekonom Chicago, Friedman, untuk kembali ke liberal lagi. Maka timbullah waktu itu globalisasi. Akibat cara pemikiran yang dilaksanakan oleh Presiden Reagan dan Thatcher di Inggris. Sekarang, hari ini, timbul lagi deglobalisasi. Jadi ekonomi liberal tidak jalan lagi sekarang. Jadi timbullah America Great Again. Jadi timbul, ya para masuk, dia masuk tinggi supaya manufaktur Amerika kembali orang beli barang Amerika. Sekarang kemanapun toko lihat made in China, made in China. Termasuk Amerika. Maka kembali lagi sekarang teori laku Keynes, domain Keynes yang berlaku bahwa peranan pemerintah dan sebuah negara harus besar lagi ekonomi. Karena itu maka ya Amerika tadi sudah masuk, dulu kan bebas-bebas semua. Di Indonesia ikut juga jadi peran pemerintah, etatisme namanya, di serba negara. Memang aliran itu kembali sekarang, etatisme. Karena itu ekspor harus lewat BUMN dan antara harus kontraktor negara dan sebagainya. Etatisme. Semua negara jalankan. Jadi kalau teknologi berubah, dia memperbaiki produk. Tapi kalau teori ekonomi berubah, dia ingin memperbaiki yang rusak. Nah, itu kira-kira perbedaan. Bahwa apa tadi? Yang ketiga defisit anggaran atau defisit. Ya, itu. Bagaimana menjaga UMKM, ini tentu menjaga UMKM pertama perlu pasar. Pasar sekarang ini juga, contohnya saya warung-warung dihabisin oleh minimarket. Tapi kemudian sekarang kita koperasi, itu akan mengurangi lagi peranan warung-warung UMKM di daerah. Nanti tentu ada solusinya lagi. Maksudnya begitu, memang koperasi itu agar daerah. Cuma kalau koperasi kebanyakan, maka warung juga masalah. Dan saya itu. Kemudian apa tadi? Apa mahasiswa bergerak? Wah, tergantung Anda sendiri bagaimana. Nanti kalau saya jawabin nanti lagi tulis wartawan paham. 60 tahun yang lalu saya jalani juga sebenarnya. Lebih beruntung tahu lah. Enggak, 60 tahun lalu. 65. 65. 65 soal tamat saya belum selesai.
Sudah selesai. Terserah Anda lah, jangan. Mau juga mendengarkan, karena begini, ya pasti Anda juga merasakan kiriman uang orang tua bisa saja berkurang. Jadi dan ada masalah, tapi ya sopan. Tapi bergerak sekarang sudah dengan sekarang beda dulu. Dulu orang harus turun di jalan supaya kelihatan. Sekarang debat terus di medsos. Ketua UGM siapa nanti? Tio. Paling muncul. Tapi itu ya tergantung masing-masing lah. Jadi jangan minta nasihat kita, gerak sendiri aja.